nambah beban gitu, nambah satu komoditas lagi. Inilah hebatnya Pak Jokowi. Yang mana kita tahu kalau presiden yang lalu ya, bukan Bung Karno ya, itu kalau ada ancaman daripada Uni Eropa, kita ngikut aja, takut. Kalau Pak Jokowi, lihatlah, nggak ada takut-takutnya. Ini baru presiden. Katakanlah bandingnya kalah. Katakanlah sekarang udah kalah nih. Itu Eropa mau apa? Mau perang? Emangnya kita nggak punya TNI, kita nggak punya pasukan? Emangnya nggak ada negara lain yang mau bantu? Pasti ada. Ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Terus mau ngapain? Eropa ini mau ngapain? Eropa hari ini gitu ya. Mungkin mereka itu nggak ngerti bahwa presiden Indonesia itu adalah presiden yang berbeda gitu. Ini adalah presiden Jokowi, bukan yang sebelumnya, bukan yang Pak mantan. Benar. Ini berbeda guys. Ini Pak Jokowi, berkali-kali saya katakan ini Pak Jokowi. Aduh. Sama kita, Pak. Karena kalau dulu Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Cerita soal perlawanan Pak Jokowi terhadap Uni Eropa ternyata masih berlanjut. Karena tepat pada tanggal 21 Desember kemarin, Presiden Jokowi secara resmi melarang ekspor CPO sampai boksit. Dan ini akan sepenuhnya efektif sejak Juni 2023 atau sekitar 6 bulan lagi. Sebelum boksit, Jokowi juga sudah melarang ekspor beberapa komoditas yang membuat Indonesia dalam sorotan dunia. Biji nikel menjadi komoditas pertama yang dilarang di era pemerintahan Jokowi. Larangan tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 kemarin. Efek dari larangan tersebut, Indonesia kemudian digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia yaitu WTO karena dinilai melanggar peraturan perdagangan internasional. Pada November 2022, Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB WTO. Namun Indonesia telah resmi mengajukan banding atas putusan WTO tersebut. Dan bagi saya ini adalah realisasi dari pernyataan Presiden Joko Widodo ketika hadir di KTT ASEAN Uni Eropa, karena waktu itu Pak Jokowi mengingatkan nggak boleh ada negara lain yang memaksa atau mendikte negara lain dan merasa kalau standarnya lebih baik dari negara-negara lain. Dan kali ini kita akan menyaksikan narasi dari seorang Alif Rahman, nama channel YouTube-nya adalah Sewot TV, seorang pengamat perjalanan Pak Jokowi. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel YouTube saya, karena subscribe teman-teman sangat berguna, sangat berarti untuk perkembangan channel YouTube ini. Oke, kita langsung ke videonya. dan mereka udah ngerasa menang gitu. Nah, Pak Jokowi, pemerintah Indonesia meresponnya dengan dua hal. Yang pertama, direspon dengan mengajukan banding. Yang kedua, dengan melarang boksit. Ya, ini adalah respon yang nggak terpikirkan mungkin oleh Uni Eropa gitu ya. Kita baru aja kalah gitu ya, dinyatakan kalah di WTO, dinyatakan harus mengekspor biji nikel lagi. Sekarang yang dilarang malah boksit. Nambah beban gitu, nambah satu komoditas lagi. Inilah hebatnya Pak Jokowi. Yang mana kita tahu kalau presiden yang lalu ya, bukan Bung Karno ya, itu kalau ada ancaman daripada Uni Eropa, kita ngikut aja, takut. Kalau Pak Jokowi, lihatlah, nggak ada takut-takutnya. Ini baru presiden. Baguslah, memang Pak Jokowi terbaik. Dan
Eropa kan sebelumnya juga dengan keputusan WTO ini mereka merasa percaya diri gitu. Bahkan duta besar Uni Eropa yang ada di Indonesia itu mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati keputusan WTO. Dalam bahasa lain, harus mengekspor biji nikel lagi yang selama 1 tahun itu hanya menghasilkan 40 triliun, sekitar 40 triliun gitu. Padahal Enak-enak aja Uni Eropa nyuruh-nyuruh Indonesia kan. Siapa lu? Siapa lu kata Pak Jokowi. kalau kita produksi di sini dan kemudian diekspor dalam bentuk barang setengah jadi, itu bisa menghasilkan dalam 1 tahunnya itu 406. Iya. Itu kalau kita memproduksi di negara kita dalam bentuk jadi, pasti hasilnya akan lebih besar ketimbang kita mengirim bahan mentah. Enak-enak aja Uni Eropa mau ngatur-ngatur negara orang, minta kirim barang mentah, ntar mereka yang ngelola begitu. Enak di dia, rugi di kita lah. Sebelum-sebelumnya kan begitu. Kalau mereka berkeras, Uni Eropa berkeras, menggugat ataupun mengancam negara kita, kita takut dan kita nurut aja apa kata Uni Eropa. Tapi bukan di pemerintahan Pak Jokowi. 65 triliun. Jadi bayangkan, dari 40 triliun ke 465 triliun. Nah, WTO memberikan keputusan bahwa Indonesia harus mengekspor biji nikel lagi. Artinya kembali kepada penghasilan pendapatan 40 triliun. Kan bodoh. Bodoh lah. Kalau kita Ngapain mau? Kita negara merdeka, Cuk. Aduh, bukan negara yang dijajah lagi. Untuk apa merdeka kalau masih diatur negara lain? sudah bisa menghasilkan 460 triliun gitu ya. Masa disuruh kembali kepada 40? Ya siapa yang mau gitu. Maka itu di video saya sebelumnya kan ada pembahasan tentang siapa penerus kepemimpinan Jokowi, bukan pengganti ya, penerus yang layak, yang cocok menjadi pengganti Pak Jokowi. Karena jika pengganti Pak Jokowi seterusnya tidak sejalan dan tidak bisa menjalankan program-program Pak Jokowi, maka sia-sialah Pak Jokowi sudah membangun bagaimana biar negara ini tidak dibodoh-bodohi oleh negara lain. Jangan takut sama negara lain. Itu kan ibarat kita sudah punya gaji 400 juta. Terus kemudian disuruh pindah ke perusahaan lain dengan gaji 40. Ya ngapain? Apa untungnya? Ya untungnya. Ya kita nggak mau, tapi ya begitulah WTO dan Eropa gitu. WTO ini dalam bayangan saya itu kayak penjajahan yang legal gitu. Iya. Kayak penjajahan yang difasilitasi. Mereka ya Uni Eropa ini kalau bisa selamanya Indonesia dalam tekanan mereka. Mereka ingin Indonesia ini nurut begitu, seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi ini bukan, guys. Ini Jokowi. Penjajahan yang terorganisir gitu, karena selama puluhan tahun kalau kita lihat sejarahnya memang selalu kayak gitu WTO ini gitu ya. Hanya dimanfaatkan oleh Eropa, Amerika. Makanya yang lapor selalu ya dua negara ini gitu. Kalau nggak Iya. Amerika ya Uni Eropa. Mereka lah. Mereka yang lapor, yang dilapori Gangster dunia, guys. negara-negara yang punya sumber daya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, WTO ini selalu memenangkan negara-negara yang ya dianggap lemah gitu. Dianggap nggak bisa punya posisi tawar di dunia global. Nah, Eropa hari ini gitu ya. Mungkin mereka itu nggak ngerti bahwa presiden Indonesia itu adalah presiden yang berbeda gitu. Ini adalah presiden Jokowi. Bukan yang sebelumnya, bukan yang Pak Mantan. Benar. Ini berbeda, guys. Ini Pak Jokowi, berkali-kali saya katakan ini Pak Jokowi. Aduh. Sama kita, Ya, Pak. karena kalau dulu gitu ya, kalau kita Cocok. ditakut-takuti, diancam gitu kan langsung takut Indonesia dulu. Langsung ciut. Zamannya Pak Mantan, gitu, zamannya Boleh. Hambalang. Zaman yang dulu-dulu lah pokoknya. Ya, tapi kita cerita dulu gitu. Aduh. Kalau sekarang ya nggak bisa. Senggol sedikit ciut, guys. Aduh, jangan. Dan Pak Jokowi ketika diancam oleh Uni Eropa terkait pelarangan ekspor biji nikel dulu tahun 2018 gitu ya, sebelum resmi dilarang ekspor oleh Indonesia, itu kan sempat diancam tuh
sempat ada utusan dari Uni Eropa itu memberikan bayangan gitu, memberikan simulasi kalau benar-benar dilarang ekspor, nanti kita bisa lapor ke WTO gitu, atau bisa digugat ke WTO, dan ini bisa mengakibatkan konsekuensi ekonomi, ketidakpastian investasi di Indonesia dan sebagainya. Ini ya guys, kalau Pak Jokowi kalau diancam-ancam seperti ini oleh WTO atau oleh Uni Eropa, oleh siapalah negara barat begitu, lapor aja, paling lapor balik, kata Pak Jokowi. Adalah itu analisanya gitu, saya pernah dengar langsung itu. Paling Tapi lapor Pak Jokowi balik. ketika Ngapain diancam takut, kata Pak malah Jokowi. tambah yakin untuk melawan gitu. Pasti dilawan kalau Pak Jokowi. Akhirnya ya dilarang sejak tahun 2020 lalu biji nikel ini, dan kemudian dilaporkan, benar-benar dilaporkan sama Uni Eropa. Tapi Pak Jokowi nggak peduli gitu. Ketika kalah pun hari ini, bulan kemarin ketika dinyatakan kalah Indonesia, sekarang malah Pak Jokowi petantang-penenteng dan mengatakan bahwa kita stop ekspor bauksit, dan ini bukan yang terakhir, karena selanjutnya kita akan menghentikan ekspor mineral yang lain. Mantap Pak Jokowi. Ini namanya presiden. Memang kita itu membutuhkan sosok seorang pemimpin seperti Pak Jokowi. Saya kasih tahu ya, kepemimpinan Pak Jokowi ini bukan hanya di Indonesia saja yang disenangi, yang dielu-elukan, yang dibanggakan, begitu. Negara lain pun, contohnya seperti Malaysia, sebenarnya rakyat Malaysia itu senang tentang cara kepemimpinan Pak Jokowi yang berani, yang tegas, yang bisa membawa negara ini lebih maju lagi. Jadi tidak di bawah pimpinan negara barat lagi. Ya mungkin maksudnya tembaga dan timah gitu. Dan ini disesuaikan dengan kemampuan Indonesia untuk menyerap produksi atau melakukan pengolahan gitu. Karena penghentian pelarangan ekspor nikel dan bauksit itu nggak tiba-tiba gitu. Itu nggak suka-suka, karena kalau kita stop ekspor begitu saja dan kemudian kita tidak siap untuk menampung barang-barang tersebut gitu ya. Ini kan bisa mengakibatkan kematian atau kemunduran bahan pokok dari nikel dan tembaga dan bauksit gitu. Nah, kalau kita nggak punya smelter, kita belum punya pengolahannya, terus kemudian di stop ekspornya, ya jadinya kan jadi nggak ada gunanya. Tapi Pak Jokowi nggak kayak gitu. Smelter itu benar-benar disiapkan, dan termasuk nikel itu kan sudah berhasil. Nah sekarang bauksit nih, dan persiapannya sudah sekitar 3 tahun yang lalu, dan peresmian smelter bauksit di Indonesia itu kan sudah terjadi sejak tahun 2020 lalu gitu. Dan setahu saya sudah ada 4 smelter yang ada di Indonesia, dan itu bisa menampung sekitar 10 juta ton setiap tahunnya untuk memproduksi atau mengolah bauksit itu menjadi alumina. Dan sama saja seperti nikel ceritanya gitu, karena kalau nikel itu kan secara nilai kalau kita ekspor biji nikel itu hanya bisa menghasilkan sekitar 40 triliun dalam 1 tahun. Sementara kalau kita ekspor dalam bentuk barang setengah jadi itu bisa menghasilkan 465 triliun. Nah, bauksit juga kurang lebih sama. Bauksit itu harganya setiap tonnya, per ton itu hanya Rp400.000 bauksitnya. Tapi ketika diproduksi dan kemudian diproses menjadi alumina, itu harganya sudah menjadi 200 atau 300 US dollar atau sekitar 4 sampai 5 juta rupiah per tonnya. Jadi kebayang nggak perbandingannya dari 400.000 ke 4 juta atau 5 juta rupiah? Jauh sekali Jauh gitu. sekali. Ini baru satu. Intinya, jika barang mentahnya kita ekspor ke luar, itu ya kita akan dapat hasil yang sedikit. Tapi kalau kita olah di negara kita, maka pasti hasilnya lebih besar. Ya, yang untung kita. Kalau kita ekspor keluar, ya yang untung mereka. 1 ton nih. Kalau hitungannya puluhan juta ton, itu bisa berapa gitu. Nah, Banyak. kalau dilakukan simulasi dalam hitungan barang yang sama gitu ya, 1 tahun negara itu bisa mendapatkan sekitar 10 triliun dari ekspor bauksit. Tapi kalau kemudian diproses menjadi alumina, itu bisa menjadi 80 triliun rupiah. Dan ini bisa berkembang. Ini kan baru hitungan secara kasar gitu. Dan Pak Jokowi lagi-lagi mau melakukan hilirisasi karena barang-barang sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia ini semestinya
itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, oleh negara untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Iya benar. Memang begitu seharusnya. Inilah yang harus dilakukan oleh pemimpin ataupun pemerintah selanjutnya, meneruskan apa yang sudah dijalankan Pak Jokowi. Ya karena kan ada di tanah kita gitu, bukan di tanah Eropa. Iya, ngapain kita ekspor Makanya menurut keluar? Pak Jokowi bilang bahwa ya ini kan barang-barang punya kita. Kalau kita mau olah dan kita ekspor dalam bentuk setengah jadi, kenapa nggak boleh? Gitu. Iya, itu suka-suka Ya kan kita, barang punya ada di kita. sini, gitu. Nah kalau kita ekspor dalam bentuk bauksit-nya aja atau biji nikelnya aja seperti yang sudah dilakukan sebelum tahun 2019 lalu gitu kan. Ini kan kita nggak dapat apa-apa, pajaknya yang nggak dapat, nilai pendapatannya yang nggak dapat. Dan kemudian dari sisi lapangan pekerjaan, investasi, smelter yang nggak ada. Banyak ruginya ya guys. Kalau kita ekspor barang mentahnya itu banyak ruginya. Tapi kalau kita kelola di negara kita ya lapangan pekerjaan pun bertambah. Berapa banyak pengangguran yang dapat lapangan pekerjaan. Belum lagi dari segi keuntungan pengolahannya. Aduh, rugi kali lah kita. Tahun-tahun yang sebelum Pak Jokowi itu, aduh, banyak ruginya. Di Indonesia gitu kan. Ya masa kita nggak boleh jadi negara maju padahal kita punya sumber daya itu dan kita punya sumber daya manusia itu gitu. Kita Bener. mampu untuk memproduksi. Iya kalau misalkan kita nggak mampu lah, faktanya kan kita mampu. Kenapa nggak boleh gitu kan? Jadi kalau WTO kemudian mengalahkan Indonesia dan mengatakan bahwa Indonesia harus kembali mengekspor biji nikelnya, ya itu penjajahan gaya baru. Penjajahan yang terfasilitasi, penjajahan yang terorganisir gitu, yang dilegalkan oleh negara-negara di dunia ini gitu. Nah, terkait pada bulan Juni 2023 gitu ya, saya nggak tahu ini ada kaitannya atau enggak, tapi kan setahu saya bulan Juni itu kan bulannya Bung Karno gitu. Jadi pelarangan ekspor bauksit yang efektif dilaksanakan sejak Juni 2023 nampaknya itu ingin mendapatkan semangat api dari Bung Karno gitu. Semangat perlawanan yang pernah dulu dilakukan oleh Bung Karno juga kepada Uni Eropa dan Amerika gitu ya. Jadi ya nggak tahu itu kebetulan atau enggak, tapi bagi saya ini mengingatkan saya lagi kepada sosok Bung Karno dulu. Karena apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini benar-benar mengingatkan kita kepada sosok Bung Karno yang berani melawan, yang tegas membela negaranya dan bangsa Indonesia. Dan bagi saya ini bukan cuma soal angka-angka tadi gitu. Ya, angka-angka itu iya. Keuntungan secara materi iya. Yang perbandingannya antara 40 triliun dengan 400 triliun atau 10 triliun dengan 80 triliun itu kan sekitar 8.000% gitu ya, atau 4.000% gitu dari dibandingkan kalau kita ngekspor bahan mentahnya lalu kemudian dibandingkan dengan barang setengah jadinya. Itu ribuan persen bedanya gitu. Sehingga ya secara nilai ekonomi itu iya. Tapi bagi saya setelah saya coba pikirkan dalam 2 hari terakhir ini terkait keputusan Presiden Jokowi yang berpidato sangat keras dan lugas sekali di KTT ASEAN Uni Eropa gitu ya. Saya melihat bahwa ini bukan hanya soal ekonomi, bukan cuma soal uang atau materi gitu. Tapi ini soal kedaulatan bangsa ini gitu. Bener. Ya karena kalau kita tetap mengekspor dalam bentuk mentahnya gitu ya. Dan kemudian bisa ditekan oleh WTO, keputusan WTO gitu. Ini kan kayak kita itu nggak punya kekuasaan atas barang-barang yang kita punya. Yang memang ada di negara Indonesia, yang memang ada di bumi kita gitu. Iya, jelas-jelas kita sudah merdeka. Kita punya kedaulatan. Barang-barang di bumi kita, di negara kita. Terus kenapa kita harus diatur oleh WTO ataupun negara-negara lain? Kan iya. Kita dipaksa untuk mengekspor dalam bentuk mentahnya. Padahal untuk jadi barang setengah jadi kita bisa. Kecuali kalau kita tidak mampu untuk menjadikan barang setengah jadi. Ya itu terpaksa kita ekspor. Ini kita mampu kok. Aduh. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini dengan menghentikan, melarang ekspor bauksit dan kemudian akan dilanjutkan dengan timah dan tembaga selanjutnya.
inilah keputusan yang paling tepat dari Bapak Presiden Jokowi. Memang keputusan-keputusan Bapak Jokowi memang terbaik. Memang semata-mata untuk memajukan bangsa dan negara ini. Ya. Ini adalah sebuah pemberian pesan yang sangat jelas kepada negara-negara Eropa agar mereka tuh mikir gitu bahwa mereka itu bukan apa-apa, mereka tuh bukan negara yang adidaya yang berkuasa sekali di dunia ini. Enggak. Iya, enggak. Jadi dengan keputusan Presiden Jokowi hari ini itu secara otomatis akan berdampak serius di negara-negara Eropa. Dan Eropa sejauh ini gitu ya, itu kayaknya memang adalah negara-negara yang mereka tuh nggak ngerti kalau mereka tuh sebenarnya lemah gitu. Ya sama lah seperti kayak perang Rusia dan Ukraina dan kemudian Rusia itu diberikan sanksi internasional gitu kan. Tapi kan nggak yang dihiraukan kemudian sama menderita Rusia. ternyata Eropa dan Amerika. Iya. Ini kan Aduh. artinya mereka tuh sok-sokan mau kasih sanksi kepada Rusia, tapi kemudian balik kepada diri mereka sendiri. Kan mestinya mereka jadi nyadar gitu bahwa mereka itu bukan apa-apa. Nah sekarang ketika mereka berhadapan dengan Indonesia, dengan Presiden Jokowi yang nampaknya cukup tahu pertimbangan atau geopolitik di negara-negara sana gitu ya. Itu mereka tuh kayaknya perlu diajari lagi gitu. Bahwa kalau mereka mau melawan Indonesia lagi gitu ya, yang sekarang sudah ngos-ngosan ngelawan Rusia. Ini mereka bisa kehabisan tenaga itu, apalagi sekarang kan sudah masuk ke musim dingin gitu. Sehingga Presiden Jokowi bukan untuk tujuannya mungkin bukan untuk memperparah kondisi di Eropa, enggak gitu. Tapi untuk mengajarkan bahwa kalau memang mereka membutuhkan, kalau memang mereka mau bekerja sama, ya mari bekerja sama secara setara. Kalau maju itu harus maju bersama-sama. Iya. Bukan salah satunya maju terus yang lain itu dibiarkan di belakang, bukan. Nah inilah yang kemudian coba disampaikan oleh Pak Jokowi dengan pesan-pesan tadi itu, dari pidato, dari pelarangan ekspor bauksit ini, supaya negara Eropa ini ngerti gitu. Iya. Nah tapi kan Eropa itu Eropa kayak ini sadar, nggak boleh seperti menekan negara lain, maunya untung sendiri. Itu barang-barang orang, ibaratnya begitu ya, barang-barang orang. Terus kita minta jual ke kita, tapi kita yang lebih banyak untung. Ini aja nggak akan orang mau lah. kayak apa ya? Kayak maksa-maksa, kayak teman kita yang pengen pinjam uang gitu ya. Terus kemudian kita nggak mau kasih gitu. Terus dia maksa ngadu-ngadu ke orang tua kita, ngadu ke teman-teman kita. Betul. Aku minjem nggak dikasih itu sama dia gitu. Padahal ya terserah kita. Iyalah, Uang duit-duit kita. Bauksit, nikel, tembaga, timah juga sama. Sama lah. Barang-barangnya ada di negara kita gitu. Ada di bumi kita. Kenapa kita nggak bisa proses? Kenapa kita nggak boleh untuk melakukan peningkatan nilai jual? Kenapa? Nah inilah yang kemudian membuat Presiden Jokowi itu kayaknya memanfaatkan momentum ini, memanfaatkan momentum kelemahan Eropa atau masalah yang krisis yang terjadi di Eropa dengan menambah bebannya, menambah pelarangan ekspor komoditas yang ada di Indonesia. Sehingga kalau ini dilanjutkan gitu ya, saya harapannya tuh kalau bisa untuk timah dan tembaga itu bisa segera ada smelternya atau pengolahannya di Indonesia gitu. Sehingga kalau bisa ya tahun 2023 tuh semuanya dilarang tuh. Biar kerasa dampaknya langsung kepada Eropa gitu ya. Ya karena kalau satu-satu mungkin masih bisa masih belum cukup untuk membuat mereka tuh ngerti gitu ya. Karena memang nampaknya mereka tuh nggak mau ngerti. Mereka Dan tuh bukan nggak di mau luar ngerti itu selain kalau menurut menunjukkan saya. ketegangan. Karena itu untung, gimana mereka mau ngerti, mereka paham. Tapi karena itu menguntungkan, ya sebisa mungkin karena mereka merasa mereka negara besar, negara kuat, dan mereka bisa menekan negara kita, ya mereka lakukan itu. Tapi ternyata di pemerintahan Pak Jokowi, itu tidak bisa lagi, tidak berlaku lagi. Nyaho tuh Eropa. Gagasan kewibawaan sebagai bangsa Indonesia, Pak Jokowi mungkin juga ingin memberikan satu pelajaran bahwa kalau memang mereka butuh barang-barang ini yang ada di bumi Indonesia, ya mari kita bicara baik-baik. Jangan main lapor-lapor kayak gini gitu. Ya karena pelaporan-pelaporan seperti ini itu kan tujuannya untuk
memberikan denda kepada Indonesia. Itu kalau misalkan kita kalah di banding gitu ya. Nanti Eropa akan menuntut denda sejumlah kerugian yang mereka dapatkan karena Indonesia tidak mengekspor biji nikelnya. Jadi mereka yang nggak kerja gitu ya, terus kemudian kerugiannya itu dihitung dan minta bayaran ke kita, ke Indonesia. Itu kan konsekuensinya. Dan di luar itu mereka kan ingin membuat kondisi investasi di Indonesia itu jadi nggak stabil atau jadi serba nggak ada kepastian gitu dengan gugatan-gugatan seperti ini. Nah Pak Jokowi nggak mau gitu. Kalau kamu butuh barang-barang ini, mari kita bicara baik-baik gitu. Jangan main lapor-lapor saja. Karena pada akhirnya, kalau Indonesia nggak mau ngekspor biji nikelnya, katakanlah banding nanti kalah gitu ya. Katakanlah bandingnya kalah. Katakanlah sekarang udah kalah nih. Itu Eropa mau apa? Mau perang? Emangnya kita nggak punya TNI, kita nggak punya pasukan? Emangnya nggak ada negara lain yang mau bantu? Pasti ada. Ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Atau mau ngapain? Eropa ini mau ngapain? Iya. Jadi sengketa atau gugatan ke WTO bagi saya itu adalah arogansi, kesewenang-wenangan yang Abang ini, mereka mau perang. Ini misalkanlah terjadi perang. Apakah mungkin negara lain nggak bantu ataupun nggak ikut campur kalau seandainya perang? Ya enggak, walaupun kita nggak ada sekutu seperti negara-negara lain kan sekutu tuh. Ya saya yakin pasti ada negara-negara lain yang akan membantu. Coba aja. Selama ini dimanfaatkan betul. Semua tuh pasti sudah dipikirkan sama Pak Jokowi. Pasti itu. Oleh negara Eropa dan Amerika yang nampaknya selama ini mereka nggak ngerti bahwa dunia itu zaman itu berubah gitu. Pemikiran orang itu berubah, pemimpin juga berubah gitu. Dan Indonesia kebetulan dipimpin oleh Presiden Jokowi, sehingga kalau cara-cara ini mau dilanjutkan oleh Uni Eropa ya jadinya ya tambah-tambah nggak dapat apa-apa gitu. Kayak teman kita yang tadi mau ngutang itu gitu, tambah kita dijelek-jelekin sama dia, tambah kita nggak kasih apa-apa. Abang nggak mau lah. Logikanya kan kayak gitu. Iya. Lalu mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Mau perang, mau kirim pasukan, emangnya kita nggak bisa ngelawan? Bisa. Gitu. Dan terus terang gitu ya, saya sebagai warga negara Indonesia yang sangat bangga sekali dengan Presiden Jokowi. Sama. Saya juga salah satu yang sangat bangga kepada Pak Jokowi. Menurut saya selain Pak Soekarno, Pak Jokowi lah pemimpin yang sangat saya banggakan, yang sangat bagus, yang memang berhasil untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di satu sisi saya bangga, di sisi lain cukup khawatir karena ini sudah 2022 dan beberapa lagi pergantian 2023 dan itu artinya kekuasaan Presiden Jokowi itu tinggal sebentar lagi, sehingga kalau kemudian kita salah memilih pemimpin, memilih boneka Amerika atau Eropa. Sama dengan video saya sebelumnya. Jangan sampai kita salah pemimpinnya. Abang ini pun mengatakan, jika sampai kita salah memilih pemimpin yang selanjutnya, ya kembali lagi lah. Mudah-mudahan pemimpin selanjutnya bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang ketika ditekan mereka ikut aja, ketika ditekan kemudian mereka mengubah aturan-aturan ini atau kembali membuka keran ekspor ini, atau bisa dibeli misalkan oleh Uni Eropa misalkan, bisa aja gitu. Bisa aja, iya. Harga presiden di Indonesia itu kan kalau dibeli ya bisa saja. Eropa mau kasih 50 triliun ke seorang presiden dan keluarganya misalkan, bisa sekali gitu. Dan itu cukuplah untuk Pak Jokowi dan keluarga sampai kiamat tuh, masih cukup itu kayaknya kalau diputar untuk kepentingan bisnis gitu ya. Sampai kiamat. Tapi ya itulah kesedihan kita bersama mungkin gitu ya. Dan kita susah untuk membayangkan kalau kemudian nanti pengganti dari Presiden Jokowi adalah orang-orang yang nggak memiliki api semangat dari Bung Karno, tidak mewarisi sikap seorang ksatria yang mau membela bangsa dan negaranya sendiri. Takutnya
selanjutnya itu adalah orang yang cuma mementingkan kepentingannya sendiri atau kepentingan partainya, gitu, nggak mikirin soal bangsanya, sehingga ketika muncul tekanan-tekanan di Uni Eropa, mereka kemudian ikut-ikut saja gitu. Karena hari ini gitu ya, kalau misalkan pemerintah kemudian membuka ekspor nikel, ya, itu ada alasannya. Karena kita memang sudah kalah di WTO. Bisa aja itu dilakukan, tapi Pak Jokowi nggak mau melakukan itu. Tetap kita banding, bahkan ditambah dengan pelarangan ekspor bauksit. Secara resmi juga diumumkan, selain bauksit kita akan stop ekspor yang lain, yaitu tembaga dan timah. Dan ini semoga menjadi pelajaran bagi Uni Eropa agar ke depan kalau mau bekerja sama, ya bekerja sama yang setara. Sehingga ya harapannya selain kita menjadi negara maju gitu ya, di sisi lain itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang, oleh pemimpin, oleh Presiden Indonesia yang paham soal visi misi negara ini, soal api semangat, mewarisi api semangat Bung Karno gitu ya, sehingga bisa memutuskan keputusan-keputusan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya kita doakan bersama-sama lah. Amin. Semoga ke depan itu menjadi lebih baik, menjadi Amin. lebih berani negara ini, dan ya terus menjadi negara yang maju. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura. Oke, sampai di situ saja videonya. Jika saya ada salah kata dalam video reaction saya kali ini, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.